bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu sore hari ini Engkau mempertemukan kami dalam pertemuan doa dan juga pengajaran. Kami mohon semoga Engkau mendampingi kami agar segala sesuatu yang kami eh, dengar, kami boleh resapi dalam hidup kami dan boleh berguna untuk pertumbuhan rohani kami dengan mengikuti teladan para malaikat agung dan juga Santa Faustina. Berkatilah keluarga besar LPF ini supaya mereka juga tetap Engkau rahmati dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan, anugerah kesehatan, kebahagiaan, dan semoga kasih dan kebaikan yang mereka alami boleh juga mempengaruhi kehidupan orang untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, eh, seluruh keluarga besar LPF, pada sore hari ini, siang di tempat lain sudah sore ya, saya coba untuk eh, berbicara tentang para malaikat agung pada hari ini, tapi juga dalam hubungan dengan kehidupan rohani dari Santa Faustina. Maka tema yang saya tawarkan pada hari ini adalah siap menjadi utusan atau messenger atau siap menjadi malaikat-malaikat masa kini. Saya tampilkan di sini sebuah foto yang menarik. Ada foto Santa Faustina dan ada malaikat pelindung. Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, maka kita akan menemukan banyak sekali ekspresi pengalaman rohani dari Santa Faustina bersama para malaikat, terutama para malaikat pelindung. Namun dia juga kadang-kadang berbicara tentang ketiga malaikat agung yang terkenal, yang hari ini kita peringati nama-nama mereka, yaitu Mikael, Gabriel, dan juga Rafael. Maka ini gambar yang sangat menarik, Santa Faustina bersama dengan malaikat pelindung. Baik, mari kita coba untuk memahami dulu ya eh, para malaikat pelindung, para malaikat pelindung dan juga para malaikat agung. Nah, pertama-tama saya mengajak kita untuk memahami secara etimologis dan juga makna terdalam dari para malaikat ini. Malaikat ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu kita kenal namanya angel. Angel itu dari bahasa Yunani angelos. Lalu dalam bahasa Latin diterjemahkan menjadi angelus. Dan dalam bahasa Ibrani adalah malah. Nama angel, angelos, angelus, malah, semua sama-sama memiliki arti pembawa kabar sukacita atau messenger. Jadi nama boleh berbeda, tapi perannya tetap satu, yaitu sebagai utusan dari Tuhan sendiri. Maka semuanya itu berarti utusan atau messenger atau pembawa kabar. Nah, kita mengenal dua kelompok malaikat. Malaikat yang hari ini kita peringati tanggal 29 September ini adalah para malaikat agung. Di dalam gereja sebetulnya ada 7 malaikat agung yang terkenal, tapi di antara mereka hanya 3 yang sangat kita kenal sesuai dengan peran mereka masing-masing. Di antaranya adalah Mikael, Gabriel, dan juga Rafael. Ada juga malaikat yang lain, yaitu malaikat pelindung. Malaikat pelindung yang memiliki tugas utama yaitu untuk melindungi dan juga membimbing setiap pribadi. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran bab 23 ayat 20 sampai 23 dan juga dalam Injil Matius bab 18 ayat 10 itu kita mendengar ekspresi yang bagus tentang peran dari para malaikat pelindung, di mana Tuhan sendiri mengutus para malaikat untuk mendahului
dan setiap manusia akan mengikuti malaikat itu dan diharapkan mematuhi perintah dari sang malaikat. Atau Yesus sendiri mengatakan bahwa para malaikat dari setiap pribadi itu ada di surga dan senantiasa memandang wajah dari Allah sendiri. Jadi betapa indahnya ekspresi tentang para malaikat ini, entah malaikat agung atau para malaikat pelindung. Mari kita lihat satu persatu para malaikat ini. Yang pertama adalah malaikat agung Michael atau Mikael. Kita semua selalu menyebut nama Mikael atau Michael atau Mike. Tapi apakah kita mengerti arti dari nama mereka? Nama malaikat Michael atau Mikael itu berarti siapakah yang sama dengan Allah? Siapa yang sama dengan Allah? Dan ia memang dikenal sebagai panglima bala tentara surga dan pembela kaum beriman dari serangan musuh-musuh, terutama sang iblis. Kita bisa membaca sosok dari malaikat agung Mikael ini di dalam kitab Daniel bab 10 ayat 13, bab 12 ayat 1, dalam surat Yudas surat yang 9, dan juga dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 7. Jadi ada teks-teks suci yang menggambarkan tentang sosok dari malaikat Mikael ini. Siapakah yang sama dengan Allah? Lalu malaikat yang kedua yang kita kenal adalah malaikat agung Gabriel. Gebi, ya. Nama Gabriel itu berarti kekuatan Allah, ya, kekuatan Allah. Nah, Gabriel adalah malaikat sang pembawa kabar sukacita, utusan dari Tuhan yang mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga Yesus Kristus kepada Bunda Maria. Dan tentu malaikat Gabriel juga berjumpa dalam mimpi bersama Yusuf, dan memang perannya adalah membawa kabar sukacita kepada orang-orang pilihan Allah. Teks-teks kitab suci tentang malaikat Gabriel ini kita bisa temukan dalam kitab Daniel bab 8 ayat 16, kemudian bab 9 ayat 21, kemudian dalam Injil Lukas bab 1 ayat 11 sampai 20. Itu mengisahkan tentang sosok dari malaikat Gabriel. Kemudian malaikat agung Rafael. Nama Rafael itu artinya Allah menyembuhkan. Maka Rafael itu dikenal sebagai tabib atau dokter atau penyembuh atau obat dari Tuhan Allah sendiri. Kita semua bisa menemukan nama Rafael ini terutama dalam kitab Tobit, di mana ia menjadi teman perjalanan dan berperan serta dalam penyembuhan. Kita lihat dalam kitab Tobit bab 3 ayat 17, bab 5 ayat 1 sampai 23, bab 11 ayat 1 sampai 19, dan juga bab 12 ayat 1 sampai 22. Jadi Rafael ya lebih banyak ada di dalam kitab Tobit ini. Nah, lihatlah bahwa ketiga malaikat agung yang hari ini kita peringati ini memiliki peran yang sangat istimewa. Dari Mikael, Gabriel, dan Rafael itu sebetulnya mencerminkan karakter dari Allah yang memelihara setiap pribadi. Maka ini betul-betul menjadi eh, sebuah devosi kepada para malaikat agung yang sangat populer dan membuat kita berpikir dan merenung tentang sosok dari Allah yang kita imani. Maka tentu kalau kita kembali kepada malaikat agung Mikael, dia itulah yang melindungi manusia dari mara bahaya. Kalau kita lihat Gabriel, dialah yang membawa kabar sukacita tentang keselamatan. Dan kalau kita melihat Rafael, dialah yang menyembuhkan. Ini semua adalah pesan-pesan keselamatan dari Allah
yang dia tunjukkan melalui malaikat-malaikat agung ini. Maka secara liturgis memang hari ini kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Dari semua penjelasan tentang ketiga malaikat agung ini, lalu apa tugas para malaikat agung? Gabriel itu menyampaikan kabar sukacita. Mikael itu memimpin pasukan Tuhan untuk melawan iblis, sedangkan Rafael itu menyembuhkan dan melindungi. Allah punya peran yang begitu indah, begitu mulia bagi setiap pribadi. Tugas-tugas ini tentu menggambarkan peran mereka sebagai utusan dan pelaksana dari kehendak Allah sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat agung, entah Gabriel, entah Mikael, entah Rafael, mereka melakukannya bukan atas nama diri mereka sendiri, tapi mereka adalah utusan Tuhan untuk melakukan tugas penyelamatan kepada setiap pribadi. Nah, sambil kita melihat sosok ketiga malaikat agung, lalu mari kita coba masuk dalam kehidupan rohani dari Santa Faustina. Para malaikat dan pengalaman rohani Santa Faustina. Santa Faustina yang kita tunjukkan cinta dan devosi kita kepadanya, itu memiliki hubungan yang mendalam dan aktif dengan para malaikat. Dia juga memandang para malaikat sebagai teman atau sebagai sahabat, menjadi penolong, dan juga menjadi utusan, terutama para malaikat pelindungnya yang sering membimbingnya dan juga memberikan wawasan spiritual, bahkan memperingatkannya tentang serangan setan dan juga membantu dalam pertemuannya dengan dunia spiritual atau dunia rohani. Lihatlah bahwa dalam buku harian Santa Faustina, kita betul-betul menemukan ekspresi-ekspresi yang saya singkatkan dalam alinea ini. Para malaikat adalah sahabat Faustina. Para malaikat adalah para penolong Faustina. Para malaikat adalah utusan, mereka yang membawa pesan dari Allah kepadanya. Kemudian, para malaikat juga, terutama para malaikat pelindung, itu selalu membimbing, selalu memberikan wawasan rohani, dan juga memperingatinya tentang bahaya-bahaya dari roh-roh jahat atau kuasa-kuasa iblis. Nah, ini benar-benar menunjukkan relasi spiritual antara Faustina dan para malaikat. Dalam buku harian Santa Faustina, dia coba untuk eh, menjelaskan secara detail tentang pertemuan-pertemuan dengan para malaikat ini, terutama para malaikat pelindung, yang pribadinya itu betul-betul merasa terlindungi, merasa dikuatkan oleh Tuhan. Dan para malaikat pelindung itu juga menjaga bagi Santa Faustina, mereka-mereka ini adalah penjaga-penjaga gereja. Dan kehadiran rohani ketujuh malaikat agung, yang hari ini kita hanya peringati tiga, saya katakan tadi tiga, tapi sebetulnya ada juga teks-teks suci yang mengatakan tentang tujuh malaikat agung. Dan ini menunjukkan kehadiran mereka yang tetap dan peran ilahi mereka dalam rencana Allah sendiri. Jadi persahabatan antara Santa Faustina dengan para malaikat ini benar-benar terjalin, dan inilah yang menjadi jalan kekudusan baginya. Mari kita coba perhatikan gambar atau lukisan yang juga sangat indah ini. Santa Faustina dan lukisan malaikat yang sedang mendekapnya. Di dalam buku harian Santa Faustina nomor 1111, itu ada ekspresi yang sangat bagus
tentang para malaikat yang senantiasa memuji Allah dengan nyanyian syukur mereka. Dia menulis begini, hari ini adalah hari pembaruan, yakni pembaruan kaul yang dilakukan dalam suatu perayaan yang meriah. Pembaruan kaul dari para suster. Ketika para suster sedang mengikrarkan kaul, saya mendengar para malaikat itu menyanyikan dalam paduan suara, Kudus, kudus, kudus. Dengan berbagai nada, mereka menyanyi sedemikian indah sehingga tidak mungkin dilukiskan dalam suatu bahasa manusiawi. Jadi bayangkan ya, sedang dalam upacara kaul ya, pembaharuan kaul dari para suster eh, dalam komunitasnya, semua orang yang lain tidak tanggap, tapi Santa Faustina mendengar nyanyian para malaikat dan nyanyian para malaikat yang begitu merdu memuji kekudusan dari Allah sendiri. Dan itulah yang didengar. Para malaikat itu menyanyi kudus, kudus, kudus. Dan nadanya begitu indah. Dan dia mengatakan nyanyian itu sangat sulit baginya untuk melukiskannya. Tidak bisa digambarkan. Jadi itu betapa betapa luhur, betapa indah. Kita bisa membayangkan kalau kita yang mendengar seperti itu, kira-kira perasaan kita seperti apa ya? Orang kudus seperti Santa Faustina ketika mendengar para malaikat itu menyanyikan kudus, kudus, kudus. Wah, dia merasakan sesuatu yang mengatakan tidak bisa saya lukiskan dengan bahasa manusia. Coba pikirkan kita, ketika dalam perayaan Ekaristi kita menyanyikan kudus, kudus atau mengucapkan kudus, kudus. Wah, kadang-kadang sebagai pastor juga manusia ya, pastor juga kesel ya. Kenapa kudus ini? Hanya pastor yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Kok hanya pastor sendiri yang ucapkan? Bukankah itu kita bisa ucapkan bersama-sama? Ya, jadi kadang-kadang itu menjadi challenge. Ya, mungkin kita dari keluarga besar LPF inilah yang menjadi kompas atau pembawa berita, menjadi utusan messenger bagi saudara-saudara kita yang lain supaya ketika eh, sama-sama mendoakan kudus, itu semua membuka mulut sehingga mengucapkan dengan sangat jelas kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan seterusnya. Karena apa? Karena ini adalah nyanyian para malaikat dalam paduan suara memuji kekudusan Allah. Dan Faustina tidak bisa melukiskan itu dengan bahasa manusiawinya. Perhatikan gambar ini begitu indah. Kemudian gambar ini juga sangat indah. Perhatikan baik-baik, saya mengutip dari buku harian Santa Faustina nomor 828. Ya, di mana dalam eh, teks itu tertulis kutipan yang saya kutip di sini. Petang ini aku merasakan bahwa suatu jiwa itu membutuhkan doaku. Aku berdoa dengan khusyuk, tetapi aku merasa bahwa itu belum cukup. Maka aku melanjutkan doaku lebih lama lagi. Pada hari berikutnya, aku tahu bahwa tepat pada saat itu suatu jiwa mulai mengalami sakratul maut yang terus berlangsung sampai pagi. Aku aku menyadari bahwa beratnya pergulatan yang telah ia jalani. Dengan cara yang ajaib, Tuhan Yesus membuat aku mengerti bahwa seseorang yang menghadapi ajal membutuhkan doaku. Secara nyata dan jelas, aku merasakan kedatangan roh yang meminta aku doakan aku untuk mendoakan. Aku tidak sadar bahwa jiwa-jiwa itu disatukan
dengan begitu erat, dan seringkali malaikat pelindunglah yang memberitahuku hal itu kepadaku. Jadi, satu pengalaman rohani yang lain dari buku harian Santa Faustina adalah bahwa dia selalu diingatkan untuk mendoakan orang-orang dalam keadaan sakratul maut. Dan ketika dia mendoakan, dia menyadari bahwa itu semua karena disampaikan atau diingatkan oleh malaikat pelindung. Seringkali malaikat pelindunglah yang memberitahukan hal itu kepadaku. Maka lihatlah bahwa malaikat itu tidak hanya memuji kekudusan Tuhan, tapi juga malaikat pelindung yang selalu mengingatkan untuk mendoakan orang-orang yang sangat membutuhkan, terutama mereka yang dalam keadaan sakratul maut. Maka lihatlah betapa keakraban antara Santa Faustina dan para malaikat. Entah malaikat pelindung terutama, tapi juga malaikat-malaikat lain. Dalam buku harian Santa Faustina, malaikat-malaikat lain adalah para malaikat agung yang kita kenang pada hari ini. Karena itu, apa yang menjadi hal terakhir yang masuk dalam pemikiran kita? Para malaikat pelindung itu kita yakin bahwa mereka selalu mendoakan dan melindungi kita semua. Ini bukan tapi ini benar-benar dari kitab suci. Para malaikat agung juga dari kitab suci, ajaran iman kita, yang tadi teks-teks suci saya tampilkan dalam slide. Dan tentu saja kita akan semakin dikuatkan karena Santo Faustina juga menguatkan kita. Maka kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Baik melalui utusan-utusannya itu selalu membuat kita menjadi sadar betapa para malaikatnya itu selalu menjaga kita. Yang agung juga menjaga kita dengan perannya sendiri-sendiri, yang melindungi kita atau para malaikat pelindung juga selalu mengantar kita dalam perjalanan kehidupan kita. Maka dari itu, kita belajar dari Santa Faustina yang begitu tulus dan begitu terbuka pada para malaikat, terutama para malaikat pelindungnya. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, syukur padamu untuk semua berkat yang Engkau berikan pada kami, terutama pada sore hari ini. Kami belajar dari pengalaman rohani Santa Faustina yang begitu indah, persahabatan yang dalam dengan para malaikat, terutama para malaikat pelindung yang membuatnya menjadi kudus. Maka kami juga mohon padamu, semoga pengalaman rohani dari Santa Faustina bersama para malaikat ini juga menjadi pengalaman kami dan juga membantu kami dalam jalan kekudusan kami. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.